Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Ulia Afifah dengan NIM 22042120. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang dimana judulnya yaitu kajian normatif mengenai perbandingan mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD. Dalam memenuhi tugas mata kuliah administrasi perusahaan publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hano Selwina, SIP MAP. Baiklah, artikel ini menyoroti topik yang relevan dan penting dalam hukum dan ekonomi di Indonesia, terutama karena BUMN dan BUMD memegang peran penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Kepailitan sebagai isu hukum memiliki implikasi besar terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola perusahaan. Kepailitan itu maksudnya adalah kondisi hukum di mana seseorang atau perusahaan dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Nah, studi ini berusaha untuk memberikan komparasi mengenai mekanisme kepailitan dengan dasar hukum yang diatur oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu mengenai Undang-Undang BUMN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yaitu Peraturan Pemerintah mengenai BUMD, dan fokus pada perbedaan wewenang pengelolaan aset dan prosedur hukum adalah aspek yang patut diapresiasi karena memberikan wawasan konkret terhadap penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa fokus utama penelitian dalam artikel ini. Artikel ini membahas mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD secara komparatif berdasarkan hukum yang berlaku. Fokusnya adalah menggambarkan persamaan dan perbedaan prosedur kepailitan dengan melihat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penulis memusatkan perhatian pada peran organ pengelola BUMN dan BUMD, direksi, dewan pengawas, dan pemegang modal dalam proses pengajuan kepailitan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana keputusan kepailitan harus mendapat persetujuan dari otoritas tertentu seperti Menteri Keuangan untuk BUMN dan Kepala Daerah, serta DPRD untuk BUMD. Artikel ini juga menekankan harmonisasi peraturan untuk mendukung efisiensi tata kelola. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apa persamaan dan perbedaan utama antara mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD. Persamaan utama yang pertama yaitu prosedur sita umum. Jadi di sini aset yang dimiliki oleh BUMN dan BUMD setelah dipisahkan dari negara atau daerah dapat menjadi objek sita umum dalam kasus kepailitan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu upaya hukum. Di sini BUMN baik BUMD memiliki akses ke kasasi dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Selanjutnya yaitu wewenang organisasi. Jadi organ pengelola seperti direksi, dewan pengawas, dan pemilik modal memiliki tugas serupa meskipun dengan beberapa perbedaan detail berdasarkan regulasi masing-masing. Selanjutnya itu perbedaan utama. Yang pertama yaitu pada pemohon kepailitan. Untuk BUMN berbentuk barum, hanya Menteri Keuangan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Namun untuk BUMD, Kepala Daerah dan DPRD memiliki kewenangan tersebut. Yang kedua yaitu sifat pengelolaan. BUMN bersifat lebih terpusat karena berada di bawah kendali pemerintahan pusat.
Sebaliknya, BUMD mengedepankan otonomi daerah dan keterlibatan kepala daerah dan DPRD dalam proses pengambilan keputusan terkait kepailitan. Yang ketiga yaitu tahapan prosedur. Proses internal sebelum pengajuan kepailitan BUMD memerlukan persetujuan RUPS atau DPRD. Sedangkan pada BUMN, fokusnya lebih kepada pengambilan keputusan di tingkat menteri. Baiklah, pertanyaan yang ketiga itu, apakah artikel ini memberikan rekomendasi yang relevan terhadap regulasi kepailitan? Jawabannya iya. Artikel ini menyarankan pembaruan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penulis menyoroti bahwa terdapat tumpang tindih dalam pengaturan kepailitan, terutama dalam konteks BUMN berbentuk persero, yang menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan. Kasus seperti kepailitan PT Istaka Karya menjadi contoh bagaimana ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan hasil yang beragam di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Penulis juga menyebutkan perlunya pemutakhiran regulasi untuk mengakomodasi perubahan dalam industri dan ekonomi. Dengan demikian, peraturan hukum dapat lebih relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terkait. Kesimpulan dan evaluasi pada artikel ini. Artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi akademis dan praktis mengenai kepailitan BUMN dan BUMD. Dengan analisis yang berbasis regulasi dan pembahasan yang mendalam, artikel ini berhasil menggambarkan perbedaan dan persamaan mekanisme secara sistematis. Namun, artikel ini dapat diperkuat dengan yang pertama yaitu ada penyertaan studi kasus tambahan. Kasus praktis lainnya akan memberikan konteks yang lebih nyata. Yang kedua yaitu pendekatan empiris. Melibatkan data lapangan atau wawancara dengan praktisi hukum dapat meningkatkan nilai aplikatif penelitian. Yang ketiga itu penyajian visual. Diagram atau tabel perbandingan dapat membantu pembaca memahami poin-poin kompleks lebih mudah. Nah, sekian dari review artikel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.